Sangat di luar dugaan, pelatih Jepang malah ngomong gini, jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga. Baru-baru ini, harapan timnas Indonesia untuk bisa menambah poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus pupus. Dalam pertandingan yang digelar pada Selasa, 15 Oktober 2024 di Stadion Suzhou, China, skuad Garuda harus menerima kekalahan 2-1 dari tuan rumah. Kekalahan ini semakin mempersulit langkah Indonesia untuk bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi. Cina berhasil mencetak gol pertama melalui pemain mereka, Behram Abduweli, pada menit ke-23, yang diikuti dengan gol Yuning Zhang pada menit ke-44. Timnas Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh pemain naturalisasi asal Belanda, Tom Hey, pada babak kedua. Meskipun upaya keras ditunjukkan di sisa pertandingan, Indonesia tidak mampu mencetak gol tambahan untuk mengamankan setidaknya 1 poin dari laga ini. Hasil ini tentu menjadi pukulan bagi tim besutan Shin Tae-yong yang sebenarnya berharap bisa mencuri poin dari Cina. Namun, kekalahan ini tidak hanya menyakitkan dari sisi skor, tetapi juga dari segi mental tim yang sebelumnya sempat mendapatkan momentum positif setelah beberapa hasil yang mengesankan di laga-laga sebelumnya. Terlebih lagi, hasil ini membuat posisi Indonesia semakin terjepit di klasemen sementara grup C. Meski sudah pasti mengecewakan, Shin Tae-yong dan pasukannya harus segera bangkit untuk mempersiapkan diri menghadapi laga-laga berat berikutnya. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang pada 14 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga tersebut akan sangat krusial bagi peluang Indonesia di kualifikasi ini. Kemenangan atas salah satu dari dua tim kuat ini sangat dibutuhkan jika Indonesia masih ingin menjaga asa untuk lolos ke putaran berikutnya. Tantangan yang dihadapi timnas Indonesia tidaklah ringan. Jepang, yang merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia, sudah memperlihatkan performa impresif di grup ini. Meskipun sempat ditahan imbang 1-1 oleh Australia di kandang sendiri dalam pertandingan terakhir mereka, Jepang tetap berada di puncak klasemen dengan 10 poin. Pelatih mereka, Hajime Moriyasu, menyadari bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Dan ia menegaskan bahwa Jepang tidak akan menganggap remeh pertandingan melawan Indonesia. Kami harus melalui jalan sulit selangkah demi selangkah untuk mendapat hak berpartisipasi di Piala Dunia, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Soccer King. Moriyasu juga meminta dukungan penuh dari masyarakat Jepang untuk terus mendukung tim mereka dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Permintaan ini semakin relevan mengingat Jepang masih harus memastikan posisi mereka aman di puncak klasemen demi tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, klasemen sementara grup C menunjukkan dominasi Jepang yang telah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan. Di posisi kedua, Australia menguntit dengan 5 poin. Meskipun performa mereka cenderung inkonsisten, Arab Saudi dan Bahrain masing-masing memiliki 4 poin dan masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi di 2 besar. Bagi Indonesia dan Cina yang saat ini berada di posisi terbawah dengan 3 poin, situasinya jauh lebih rumit. Dengan 3 pertandingan tersisa di fase grup ini, peluang untuk lolos semakin tipis, terutama jika mereka tidak mampu meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bisa dibilang menjadi momen penentuan bagi Indonesia. Kemenangan atas salah satu dari mereka bisa memberi harapan baru, namun kekalahan hanya akan memperburuk keadaan. Menyongsong pertandingan melawan Jepang, pelatih Shin Tae-yong harus meracik strategi yang tepat untuk bisa mengimbangi kekuatan lawan. Jepang dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan yang solid, dengan pemain-pemain yang tampil di berbagai liga top dunia. Pengalaman mereka di level internasional jauh di atas Indonesia, sehingga Shin harus menyiapkan pendekatan yang matang, baik dari segi taktik maupun mentalitas pemain. Selain itu, faktor fisik dan kebugaran pemain juga akan menjadi kunci. Mengingat intensitas pertandingan yang tinggi, pemain-pemain Indonesia
harus berada dalam kondisi prima agar bisa tampil maksimal melawan tim-tim dengan kualitas di atas rata-rata seperti Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda juga perlu meningkatkan efektivitas serangan mereka, mengingat minimnya peluang yang dapat dikonversi menjadi gol dalam beberapa laga terakhir. Satu hal yang diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia adalah dukungan dari supporter. Meskipun laga-laga ini mungkin akan berlangsung di luar negeri, kehadiran supporter setia baik yang hadir di stadion maupun yang mendukung dari jauh bisa memberikan semangat tersendiri bagi para pemain. Dukungan ini sangat penting, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Dengan segala tantangan yang ada, timnas Indonesia masih memiliki peluang, meskipun kecil, untuk bisa meraih hasil positif di sisa laga kualifikasi ini. Shin Tae-yong dan timnya harus fokus, disiplin, dan bermain tanpa rasa takut jika ingin memberikan kejutan dan menjaga mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Setelah sebelumnya timnas Indonesia gagal menang melawan Bahrain, kini skuad Shin Tae-yong malah kalah di kandang Cina. Harapan tinggi menyertai pertandingan timnas Indonesia kontra Cina untuk meraih poin kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara hitung-hitungan, Cina sebenarnya adalah lawan yang paling memungkinkan untuk dikalahkan timnas Indonesia karena sebelumnya telah kalah sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun secara mengejutkan Cina justru mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1. Beragam opini publik bermunculan usai kekalahan timnas Indonesia tersebut. Tak sedikit yang menyalahkan pemilihan pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Salah satu keputusan Shin Tae-yong yang diperdebatkan oleh netizen adalah memilih Asnawi Mangkualam sebagai starter timnas Indonesia. Bung Binder sebagai seorang pandit senior pun ikut mengomentari keputusan Shin Tae-yong yang memilih Asnawi Mangkualam sebagai starter. Menurut Bung Binder, Shin Tae-yong sama sekali tidak salah ketika memilih Asnawi Mangkualam untuk main sejak awal pertandingan. Asnawi dipilih untuk turun dari awal sebetulnya bukanlah pilihan yang salah, ujar Bung Binder soal pemilihan starter timnas Indonesia seperti dilansir tvonennews.com. Bung Binder menilai Asnawi Mangkualam diperlukan untuk melakukan serangan cepat di sisi kanan. Wajar menurunkan Asnawi karena yang dibutuhkan adalah kecepatan di sektor flank sebelah kanan, ungkap Bung Binder. Namun yang sangat disayangkan oleh Bung Binder adalah penguasaan bola Asnawi Mangkualam yang terlalu lama. Oke, Asnawi bagus dalam build up, tapi lagi-lagi kenapa terlalu lama menguasai bola? Kenapa? Seharusnya bola itu bisa cepat dideliver. Jelas Bung Binder. Ya mungkin pressing, kalau pressing coba kasih bola kembali ke belakang. Lanjutnya, seharusnya bola langsung dikirim dengan cepat oleh Asnawi Mangkualam, bukan malah mengontrol dalam waktu yang cukup lama sehingga memberikan waktu pemain Cina berhasil menutup celah pertahanan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang di laga kandang. Shin Tae-yong harus menjadikan kekalahan melawan Cina sebagai pelajaran berharga agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.